Indonesia. Nama saya Nadia Sri Ardian. Nama saya Muhammad Iqbal Maulana. Nama saya Siskar Bekam Mbak. Nama saya Widya Nurfaulia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus ancaman dalam bidang ekonomi, yaitu kasus korupsi proyek Hambalang. Latar belakang akan dibacakan oleh Nadia. Latar belakang kasus korupsi proyek Hambalang. Proyek ini adalah inisiasi Direktorat Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2003 sampai 2004. Yang saat itu untuk pusat pendidikan dan pelatihan olahraga dalam rangka persiapan pembinaan atlet nasional bertaraf internasional. Kasus proyek Hambalang terjadi karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pada tanggal 19 Juli 2004. Pembangunan gedung PLOPN di Hambalang seluas kurang lebih 30 hektar. Proyek PLOPN kemudian dialihkan kepada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Penyelidikan Hambalang ada dua hal, yakni pengadaan pembangunan dan kepengurusan sertifikat tanah Hambalang. Selanjutnya, Yang kedua, saya akan menjelaskan kronologi kasus korupsi proyek Hambalang. Yang pertama, pada tanggal 1 Agustus 2011, KPK mulai menyelidiki kasus korupsi proyek Hambalang senilai 2,5 triliun. Yang kedua, 8 Februari 2012, Nazar menyatakan bahwa ada uang 100 miliar yang dibagi-bagi hasil dari korupsi proyek Hambalang. 50 miliar digunakan untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sisanya 50 miliar dibagi-bagikan kepada anggota DPR RI termasuk Menpora Andi Alfian Malangeng. Kemudian 9 Maret 2012 Anas membantah pernyataan Nazar. Dan 5 Juli 2012 KPK menjadikan tersangka Deddy Kusnidar, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora. Deddy disangkakan menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat komitmen proyek. Kemudian 3 Desember 2012 KPK menjadikan tersangka Andi Alfian Malangeng dalam posisinya sebagai Menpora dan pengguna anggaran. Selain itu KPK juga mencekam Sulkarnain Malangeng, adik Andi, dan M. Arif Taufik Rahman, pejabat PT Adikarya. selanjutnya solusi akan dibacakan oleh Nadia. Solusi kasus korupsi Hambalang. Kasus Hambalang ini belum tuntas, adapun rencana yang akan dilakukan KPK untuk menyelesaikan atau setidaknya mencegah terjadinya kasus yang sama, maka ada beberapa saran yang telah ditetapkan KPK. Yang pertama yaitu melibatkan para ahli di bidang masing-masing sehingga hasil komprehensif. Yang kedua yaitu menyusun jadwal dan tahapan audit teknis sehingga KPK dan BPKP dapat mendampingi dengan sesama agar setiap kinerja dapat terukur dengan baik. Yang ketiga yaitu pemerintah lebih memperhatikan kondisi dan kualitas pekerjaan anggotanya. Yang keempat yaitu KPK meminta tim kompetisi para ahli bisa memberi rekomendasi terhadap penyelamatan aset. Ini adalah salah satu bentuk gedung yang merupakan proyek Hambalang. Berawal dari niat baik mengembangkan potensi atlet Indonesia, proyek Hambalang malah menjerat para penggagasnya. Kini pembangunan proyek triliunan rupiah itu mangkrak di tengah jalan. Akibatnya negara dirugikan hampir setengah triliun. Untuk meningkatkan prestasi atlet Indonesia, pemerintah menggagas berdirinya pusat pelatihan terpadu. Rencana itu seiring dengan serah terima aset negara berupa tanah 32 hektar di kawasan Hambalang, Jawa Barat. Rencana yang dirancang sejak tahun 2005 pada masa kepemimpinan Adiaksa Daud sempat macet di tengah jalan. Sertifikat yang belum keluar membuat pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional belum boleh dilakukan. Sertifikat yang bertahun-tahun diurus itu kemudian keluar dalam hitungan bulan pada masa kepemimpinan Andi Malarangeng. Pada masa itu juga terjadi perubahan anggaran proyek Hambalang dari semula 125 miliar membengkak menjadi 2,5 triliun. Aroma busuk mulai tercium saat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin sesumbar soal korupsi di proyek Hambalang. Nazarudin menyebut dua sejawatnya Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum kebagian jatah uang proyek. Juli 2012, KPK menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusnidar sebagai tersangka. Setahun kemudian ia disidang dengan dakwaan menyalahgunakan wewenang
sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain. Dedi juga disebut ikut menikmati duit Hambalang sebesar 1,4 miliar rupiah. 5 bulan setelah Dedi ditetapkan menjadi tersangka, KPK menjerat atasan Dedi, Andi Malarangeng. Andi merupakan menteri aktif pertama yang ditetapkan sebagai tersangka. Sehari kemudian, Andi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai menteri. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Andi diduga melakukan pembiaran. Ia dituding tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai menteri dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak. Audit BPK juga menyebut Andi alpa melaksanakan kewenangannya menetapkan pemenang lelang barang dan jasa di atas 50 miliar. Andi juga dinilai tidak melakukan pengendalian internal berdasarkan ketentuan perundangan di instansinya. Dalam dakwaan Deddy Kusdinar disebutkan, Andi melalui adiknya Jul Malarangeng meminta bagian 18% dari PT Adikarya. Permintaan itu dikemukakan dalam pertemuan di restoran Jepang di Hotel Grand Hyatt Jakarta yang dihadiri Dedi dan Sesmenpora Wafid Muharam. Dana Hambalang juga mampir ke kantong Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam dakwaan, Anas disebut menerima 2,2 miliar rupiah. Jaksa menjabarkan uang miliaran rupiah itu Anas gunakan untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Direktur Utama PT Duta Sari Citra Laras Mahfud Suroso disebut menerima kucuran dana Hambalang sebesar 28,8 miliar. PT Duta Sari Citra Laras merupakan subkontraktor di proyek Hambalang. Salah satu pemegang saham di perusahaan itu adalah istri Anas, Atiyah Laila. Ketua Komisi 10 DPR Mahyudin disebut menerima 500 juta. Uang tersebut diserahkan Wafid pada Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. Jaksa juga menyebut ada duit Hambalang mengalir ke anggota Komisi 10 DPR. Salah seorang nama yang disebut adalah politisi PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran, Oli Dodo Kambe. Dalam dakwaan, Oli disebut menerima 2,5 miliar rupiah. Pihak lain yang turut kecipratan duit Hambalang adalah mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto. Joyo dimintai tolong oleh Wafid melalui Nazarudin dan Mindoro Salina Manulang untuk mengurus permasalahan tanah di Hambalang di BPN. Atas pertolongannya, Joyo diberi uang 3 miliar rupiah. Mantan Sesmenpora Wafid Muharam juga ikut menikmati duit Hambalang. Terpidana korupsi Wisma Atlet itu disebut menerima 6,5 miliar rupiah. Mantan Direktur Operasi Adikarya Teguh Bagus Muhammad Nur juga mendapat bagian duit Hambalang. Ia memperoleh uang panas sebanyak 4,5 miliar. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sekian dari